Assalamualaikum. Ini bukan baru-baru ini, kejadiannya udah lama. Para milenial pada waktu itu belum pada lahir, tapi kalau tikus curut udah banyak yang semliwer. Ini harus bahas milenial kok bahas curut. Bisa menyinggung perasaan ini. Sorry. Ini cerita dimana awalnya dulu saya kena gangguan pencernaan. Jadi ya, alkisah dulu tahun 1996 selagi masih culun, saya pernah kena gangguan pencernaan. Sederhana sih kayaknya, semua orang juga mestinya pernah kena gangguan pencernaan, tapi saya terus ketemu dokter yang ajaib. Bukannya dia bisa ngelungsungi kayak ulo atau apa, tapi diagnosisnya itu yang ajaib. Wong dokter kok dipadake ulo. Sorry. Di rumah sakit itu saya tuh udah nggak bisa bangun, tapi sama si dokter malah dibilang, oh ini cuma flu biasa, boleh pulang, jangan kebanyakan bercanda. Waduh, orang kelenger dikira bercanda. Iritasi pencernaan dikasih antibiotik, bundel itu makin parah. Jangan salah loh ya, dokter yang kasih advice ini bukannya lulusan baru atau apa, dia ahli penyakit dalam yang sudah cukup senior. Zaman kakek saya hipertensi awal 70-an aja dia sudah jadi dokter dan sudah senior. Alkisah, saya terus opname, dokternya pun berubah jadi satu tim, tapi mereka semua tetap bingung. Ada yang curiga gangguan saraf lah, dikira gila mungkin waktu itu saya. Padahal alhamdulillah hampir waras. Nggak pakai hampir deng, waras beneran. Saya terus diperiksa darah segala, periksa urin, mata saya dijembreng-jembreng, disuruh melet, ketil-ketil. Ternyata semua oke aja. Dokternya menyampaikan hasil lab dengan gembira. Dalam hati saya ndongkol sih. Sing oke ki apa nih? Apanya yang oke? Saya itu berdiri 5 menit aja gluyur-gluyur, kok dibilang oke. Jadi ya, ini cuma vertigo, gitu katanya. Vertigo itu apa sih? Kok saya tahu dikit, tapi vertigo panganan opo? Saya nggak tahu. Belakangan, setelah saya tahu vertigo itu apa, tercengang juga. Itu tuh bukan nama penyakit, tapi nama suatu keadaan, gejala, pusing muter-muter, yang akar penyebabnya itu bisa macem-macem. Jadi, kalau kalian dibilang vertigo, itu artinya akar masalahnya belum ketemu. Ibaratnya kalian itu secara pemeriksaan darah oke semua, urin juga oke, pipisnya lempeng, nggak mencong munyer-munyer, tapi demam tinggi nggak turun-turun. Nah loh, cuma demam tinggi yang nggak turun-turun itu bukan inti penyakitnya, mesti dicari akar penyebabnya. Walah, gitu kok dibilang oke. Tapi ya gimana ya, ngantemi dokter itu bisa ditangkap polisi kan ya. Jadi ya udah, saya diem aja. Opname jalan terus. Saya ingat ya, sepanjang tahun baru itu beberapa hari saya tidak bisa tidur, belas sama sekali saya nggak bisa tidur. Dan itu bukan karena mikirin utang atau terpukau kembang api, tapi karena kelanggar. Walah, mana ada juga sih kembang api bisa dinikmati. Kopong itu malah kalau mau dinikmati beneran. Wong duduk aja ngeli yang kok disuruh menikmati kembang api. Tempiling sisan kapok. Alah, kok jadi emosi. Sorry. Astagfirullah. Makin saya nggak bisa tidur, kondisi pun makin ancur-ancuran. Habis internis dan ahli saraf bingung, terus saya dirujuk ke THT karena dicurigai gangguan keseimbangan dan seterusnya segala macam. Kuping saya terus diurek-urek, untung nggak dimasuki jangkrik. Selamat, jangkrik bener. Ajaibnya, walau mereka belum yakin apa yang terjadi, mereka itu kasih obat macam-macam, ditambah vitamin, suplemen. Aneh nggak sih? Ibaratnya ini kayak orang mau mudik, kesasar di suatu desa terpencil, ketemu sama lurahnya. Mau kemana dek? Lurahnya nanya. Kalau saya mau ke Surabaya, arahnya mesti lewat mana ya Pak Lurah? Wah, saya juga nggak tahu deh, jembatannya udah somplak. Tapi udah aja lah, kamu nyemplung aja dulu ke dalam sumur, biar adem. Gubrak kan? Lah, nggak tahu terus kasih artis. Di balik itu, ada pelajaran hidup bagi saya. Kebodohan itu mahal. Gara-gara oon, saya nggak ngerti soal vertigo, ujungnya terlunta-lunta, sambung menyambung. Belakangan, dari para handai tolan yang nengok, ada yang kasih saran. Dibilang, oh gejala kayak gitu tuh pernah saya alami. Ternyata itu bukan gangguan saraf atau THT atau sembarang kalir, itu tuh gangguan pencernaan. Dan obatnya sebetulnya gampang. Hentikan segala chemical obat suplemen dari dokter yang aneh-aneh, terus minum antacid secara intensif. Ternyata benar. Dan sembuhnya karena itu, karena saran dari pasien-pasien yang pengalaman dan bukannya atas jasa para dokter. Ironis bener. Loh, kok sekarang jadi membaik? Udah bisa bangun dan jalan-jalan. Ya udah, kalau gitu boleh pulang. Dokter-dokter di situ malah kaget sendiri. Gubrak bener. Berdasarkan pengalaman itu, beberapa kali terus saya tularkan tips ini ke banyak orang, dan beberapa kali pula manjur.
Ada yang bahkan didiagnosisnya lupus, nggak sekedar vertigo, terus saya saranin periksa ke dokter saluran cerna, ketemu masalahnya, terus sembuh. Alhamdulillah ya, makin kesini dunia kedokteran makin berkembang. Di zaman kekinian, orang yang kena vertigo kalau ketemu dokter-dokter yang cermat bisa cepat ketahuan bahwa akar masalahnya di pencernaan, dan terus cepat bisa sembuh, nggak jadi terlunta-lunta bertahun-tahun kayak saya. Tapi kalau nasibnya ketemu dokter yang gemblung, ya walau alam. Tapi dokter gemblung kayak gitu banyakannya bukan di Indonesia. Kalian tahu nggak luar negeri? Nah ini lebih luar lagi. Udah segini dulu, insya Allah besok-besok disambung lagi. Kalau di antara kalian ada yang pernah ngalami juga kena vertigo terus salah didiagnosis, boleh komen di bawah. Tapi kalau nggak pernah ya jangan komen. Komen tetap boleh ding, mau komen kok dilarang. Tapi maksudnya komennya itu yang nyambung loh ya. Misalnya misalnya gimana ya, oh sampean pernah kena vertigo, kapok lah, gitu aja juga boleh sih. Atau yang lebih pendek dari itu, kasihan deh lo, wah itu juga boleh, terserah aja. Tapi intinya saya ini menceritakan gimana awal-awalnya dulu saya terus kena gangguan pencernaan yang kumat-kumatan. Udah ya, segini dulu, terima kasih.